warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Adlina dengan NIM 0306213178. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin seringkali memiliki visi, keterampilan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk memotivasi timnya. Nah, di sisi lain, kepemimpinan adalah proses atau praktik memimpin yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan tim, serta penerapan strategi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan juga mencakup aspek seperti membangun hubungan, menginspirasi orang lain, dan mengelola konflik. Secara keseluruhan, kepemimpinan berfokus pada bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan efektif. Kemudian ada gaya-gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum dikenali, antara lain yang pertama, kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan anggota tim. Gaya ini efektif dalam situasi krisis, tetapi bisa mengurangi motivasi dan kreativitas tim. Kemudian yang kedua, kepemimpinan partisipatif atau demokratik. Nah, pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ini meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap hasil. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan transaksional. Nah, hal ini fokus pada pertukaran yang jelas antara pemimpin dan anggota tim. Biasanya berupa imbalan untuk kinerja baik dan konsekuensi untuk kinerja buruk. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Nah, pemimpin berusaha menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai potensi tertinggi. Mereka biasanya memiliki visi yang jelas dan mampu mengubah budaya organisasi. Yang kelima, kepemimpinan servant atau pelayan. Nah, pemimpin lebih mengutamakan kebutuhan tim dan berusaha untuk memberdayakan serta melayani mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif. Dan yang keenam, kepemimpinan situasional. Nah, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan secara efektif. Nah, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan efektivitasnya bisa bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik tim. Nah, kepemimpinan dalam pendidikan Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat dan mengutamakan nilai-nilai moral serta etika. Nah, berikut ini ada beberapa aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada visi dan misi berbasis agama. Pemimpin dalam pendidikan Islam harus memiliki visi yang selaras dengan ajaran agama Islam, yaitu menciptakan generasi yang berakhlak baik, berpengetahuan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, teladan yang baik. Seorang pemimpin harus menjadi contoh dalam perilaku dan sikap. Dalam Islam, pemimpin dianggap sebagai panutan yang harus mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, partisipasi dan kolaborasi. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Dialog dan kerjasama menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian, yang keempat itu ada pendidikan holistik. Pemimpin harus memperhatikan perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual siswa. Dan yang kelima ada pengembangan potensi individu. Pemimpin perlu mengenali dan mengembangkan potensi masing-masing individu dalam lingkungan pendidikan, sehingga setiap siswa dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang keenam itu keadilan dan kesetaraan. Dalam kepemimpinan pendidikan Islam, prinsip keadilan harus diterapkan, memastikan bahwa semua siswa diperlakukan dengan adil dan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Dan yang terakhir itu pendidikan berbasis nilai. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan praktik sehari-hari menjadi prioritas. Ini termasuk pembelajaran tentang etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.